Assalamualaikum, senang bertemu kembali dengan kalian dalam pembelajaran matematika jarak jauh. Apakah kalian sudah siap? Silakan buka buku catatan dan buku paket matematikanya, serta siapkan juga alat tulis. Sekarang kita akan membahas tentang pembagian pada perpangkatan pada pecahan, serta operasi perkalian dan pembagian pada perpangkatan. Catat hal-hal yang penting ya. Sebelum membahas tentang pembagian perpangkatan, mari kita perhatikan susunan planet-planet yang ada di tata surya kita. Masih ingatkah apa itu planet? Ya, planet adalah benda astronomi yang mengorbit sebuah bintang atau sisa bintang yang cukup besar untuk gravitasi sendiri. Berikut ini adalah susunan planet-planet yang ada di tata surya kita. Perhatikan ukuran masing-masing dari planet tersebut. Jupiter merupakan planet terbesar. Jupiter memiliki bobot 3 kali lebih berat dari gabungan semua planet di sekitarnya. Dengan kekuatan gravitasinya yang sangat besar, Jupiter melindungi bumi dari asteroid dan puing-puing benda luar angkasa lainnya. Jika massa planet Jupiter adalah 1,9 kali 10 pangkat 22 kg, sedangkan massa planet Bumi adalah 30% dari Jupiter, berapakah massa planet Bumi? Massa planet Bumi sama dengan 30 dibagi 100 dikali 1,9 dikali 10 pangkat 22 kg. Permasalahan operasi pembagian yang memuat perpangkatan seperti inilah yang akan kita bahas. Tadi kalian sudah melihat contoh pembagian pada perpangkatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana cara menyelesaikan pembagian pada perpangkatan? Mari kita perhatikan tabel berikut ini. Sekarang yang kita coba bahas adalah yang baris kedua ya. Nah, di sini kan negatif 7 pangkat 7 dibagi negatif 7 pangkat 3. Maka kita ini artikan negatif 7 pangkat 7 itu berarti perkalian 7 diulang sebanyak 7 kali. Negatif 7, ini baru 4, 5, 6, 7. Ada 7 kali. Dibagi negatif 7 pangkat 5. Ini artinya negatif 7 diulang sebanyak 5 kali. 2, 3, 4, 5. Nah, ini operasi seperti biasa, maka kita lakukan saja pembagian. Kalian ini perkalian ya. Itu. Saat yang di bawah. Ini seperti biasa kita kerjakan. Nah, maka yang tersisa adalah ini. Yang negatif 7 kali negatif 7. Ini adalah arti dari negatif 7 kali negatif 7. Ini adalah arti dari negatif 7 pangkat 2. Tuh. Nah, selanjutnya kita coba kerjakan yang keempat. Yang ini. Negatif 2,5 pangkat 4 dibagi negatif 2,5 pangkat 3. Ini artinya negatif 2,5 pangkat 4 itu artinya negatif 2,5 dikalikan diulang sebanyak 4 kali. 1 kali lagi. Tuh. Kemudian dibagi dengan negatif 2,5 pangkat 2. 5,5 dikali negatif 2,5. Nah, ini hasilnya menjadi, kita coret dulu. Ya, kita hasilnya menjadi negatif 2,5 dikali negatif 2,5. Nah, ini adalah arti dari negatif 2,5 pangkat 2. Tuh. Nah, kalau kita perhatikan, ternyata di sini
kalau negatif 7 pangkat 7 dengan negatif 2 pangkat dibagi negatif 7 pangkat 5, maka hasilnya menjadi negatif 7 pangkat 2. Nah, dari mana 2 ini? Nah, 2 ini berasal dari negatif 7 pangkat 7 kurangi 5. 7 kurangi 5 itu dari sini nih. Nah, nih. Ya, jadi tinggal kalau pembagian ini pangkatnya tinggal dikurangi. Sama ini juga. Negatif 2,5 pangkat 2, dari mana pangkat 2-nya? Yaitu dari, kita peroleh dari sini negatif 2,5 pangkat. Di sini kan negatif 2,5 pangkat 4 dibagi negatif 2 pangkat 5. Jadi ini, yang 4 ini bagi dengan, dikurang dengan 5. Dengan 2, maaf. Tuh. Ya. Jadi selanjutnya, nah nanti ini yang masih belum dikerjakan, ada 3 soal ini, silakan kalian dicoba sendiri ya. Nah, selanjutnya kalau secara umum, maka kita bisa melakukan, kalau secara umum, sebentar. Nah, secara umum bisa ditulis, kalau ada suatu bilangan, berpangkat yang basisnya A, misalkan pangkatnya N, dibagi dengan bilangan yang basisnya A, pangkatnya M, maka dia menjadi A pangkat N dikurangi M. Tuh. Jelas di sini ya, bahwa bilangan berpangkat dibagi bilangan berpangkat itu bisa disederhanakan jika basisnya sama. Nah, sekarang kenapa sih harus basisnya sama? Coba kalau basisnya berbeda. Misalkan 2 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 2 ya. Nah, 2 pangkat 3 itu artinya kan 2 dikali 2 dikali 2. Sekarang 3 pangkat 2 artinya 3 dikali 3 dikali, udah. Maaf. Benar pangkat 2 ya, berarti diulangnya hanya sebanyak 2 kali. Nah, kalau diperhatikan, ini tidak ada yang bisa disederhanakan. Ya, jadi tetap saja yang atas pembilangnya itu adalah arti dari 2 pangkat 3, penyebutnya adalah arti dari 3 pangkat 2. Jadi kalau yang basisnya sama, yang basisnya berbeda, itu tidak bisa disederhanakan atau tidak bisa menggunakan bentuk umum yang seperti yang ini, yang A pangkat N per A pangkat M itu adalah sama dengan A pangkat N dikurangi M. Ya, semoga bisa dipahami. Selanjutnya kita membahas tentang perpangkatan pada pecahan. Jadi kalau ada bilangan pecahan dipangkatkan, maka itu akan sama dengan apa? Nah, sekarang kita uraikan dulu. Negatif 4 per 5 pangkat 4 itu artinya adalah pengulangan ya, sebanyak 4 kali dari bilangan pokoknya negatif 4 per 5. Itu 1, diulang 2 kali. Nah, ini diulang 4 kali. Nah, ini kan bisa disederhanakan dia menjadi negatif 4 kali negatif 4 dikali negatif 4 dikali negatif 4 per 5 kali 5 kali 5 kali 5. Apa artinya negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4? Yaitu arti dari negatif 4 pangkat 4. Dan 5 kali 5 kali 5 kali 5 itu adalah arti dari 5 pangkat 4. Tuh. Nah, coba yang berikutnya yang positif. Ya, kita coba yang positif.
Yang 5/3 pangkat berapa ini? 3. Ini artinya adalah 5/3 dikali 5/3 dikali 5/3. Ini kalau kita kerjakan dia menjadi 5 kali 5 kali 5 per 5 kali 5 kali 5. Nah, ini adalah maaf, salah ini. Maaf, ini salah. Yang penyebutnya adalah 3 kali 3 kali 3 ya, maaf. Nah, ini adalah arti dari yang 5 kali 5 kali 5 adalah 5 pangkat 3. Dan yang penyebutnya itu arti dari 3 pangkat 3. Nah, tuh. Jadi bisa kalian perhatikan kalau 5/3 pangkat 2, maka tinggal penyebut dan pembilangnya masing-masing pangkatkan dengan 3. Seperti ini ya. Nah, untuk contoh yang kedua dan ketiga itu, yang keempat bisa kalian lanjutkan sendiri. Sekarang, misalkan secara umumnya ini bisa kita tulis menjadi ada bilangan pecahan A per B dipangkatkan dengan N, maka masing-masing penyebut dan pembilangnya kita pangkatkan dengan N. A pangkat N per B pangkat N. Ya, ini berlaku sebaliknya. Kalau ada A pangkat N per B pangkat N, maka sama saja dengan A per B pangkatkan N. Jadi nanti kalau ada misalkan 8/7 dipangkatkan 9, maka dia sama saja dengan 8 pangkat 9 per 7 pangkat 9. Ya. Terus selanjutnya kita operasi perkalian pada pembagian dan pada pecahan. Nah, ini gabungan dari materi pada pertemuan sebelumnya tentang perkalian perpangkatan, kita gabung dengan pembagian. Sederhanakan perpangkatan berikut. Negatif 8 dipangkatkan 9 dibagi negatif 8 pangkat 3. Nah, ini hasilnya tinggal kita pakai yang tadi sudah kita bahas. Karena pangkatnya, basisnya sudah sama ya. Berarti pangkatnya kita tinggal dikurangi. Betul. Jadi negatif 8 dikurangi 3. Ini hasilnya adalah negatif 8 pangkat 6. Ya. Nah, sekarang ini. Ada pembagian, ada perkalian. Kalau mau kerjakan yang pembagian dulu, boleh. 9, B pangkat 9 per B pangkat 3 itu adalah B pangkat 9 kurangi 3. Ya. Kemudian dikali B pangkat 7 per B pangkat 4 itu adalah B pangkat 7 dikurangi 4. Nah, ini hasilnya B pangkat 6 dikali B pangkat 3. Nah, karena perkalian maka pangkatnya dikali dan basisnya sudah sama ya. Nah, hasilnya adalah B pangkat 9. Nah, misalkan kalau kita ingin secara langsung jadi boleh dikerjakannya langsung tidak sebagian-sebagian. Ini kan B pangkat 9 dikali B pangkat 7 dibagi B pangkat 3 bagi B pangkat 4. Jadi langsung ditulisnya gini. Ini sama dengan B pangkat 9. Dikali B pangkat 7 berarti dikurangi 7. Dibagi B pangkat 3 berarti dikurangi 3. Dikurangi lagi. Oh, ini ditambah ya karena tadi dikali B pangkat 7 tambah. Dikurangi dikurangi pangkat 3 dikurangi lagi yang B pangkat 4 berarti kurangi 4 karena pembagian ya. Maka ini hasilnya adalah 9 tambah 7 16 kurangi 3 13 kurangi 4 9. Nah, caranya yang manapun hasilnya pasti sama. Kalian bebas mengerjakannya. Yang penting konsepnya, konsep tentang perpangkatan tidak salah. Tidak keluar dari konsep. Nah, yang berikutnya ini. Ini adalah 6 pangkat 3 dikali 3 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Lah, ini gimana mengerjakannya? Basisnya tidak ada yang sama semua. Nah, kita lihat. Apakah 6 itu bisa diganti dengan bilangan yang memuat angka 2 atau 3 atau gabungan dari kedua-duanya? Nah, ternyata bisa. 6 itu adalah bisa kita ganti dengan perkalian 2 dengan
3. Ini ada 6. 2 kali 3. 6 pangkat 3 berarti 2 kali 3 pangkatkan 3. Dikali, kita lanjutkan soalnya yang tadi. 3 pangkat 5 per 2 pangkat 3. Nah ini materi yang kemarin. Perpangkatan dari 2 bilangan. Berarti masing-masing bilangannya dipangkatkan. 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Yang ini ya. Dikali 3 pangkat 5 per 2 pangkat 3. Nah ini yang bisa disederhanakan kan? Yaitu ya 2 pangkat 3 dengan 2 dibagi 2 pangkat 3. Nah ini kita coret. Tuh. Maka hasilnya dia menjadi 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 5. Nah ini arti dari apa? Atau sama dengan berapa? Tuh 3 pangkat 3 tambah 5. 8. Jadi hasilnya 3 pangkat 8. Sekarang kita masuk ke penyelesaian soal yang tadi ditayangkan di awal pembelajaran, yaitu tentang penerapan pembagian pada perpangkatan dalam kehidupan nyata. Nah, ini yang tadi cerita tentang planet Jupiter adalah planet terbesar yang ukurannya 1,9 kali 10 pangkat 22 kg masanya. Nah, Bumi itu hanya 30% dari Jupiter. Berapa massa planet Bumi? Di massa Bumi sama dengan 30% dari 1,9 dikali 10 pangkat 22. Nah, 30% itu kan artinya 30 per 100. 100 itu adalah 10 pangkat 2. Dikalikan 1, nah ini 30 kali 1,9 dan dikali 10 pangkat 22 per 10 pangkat 2. Nah ini yang pecahan pembagian perpangkatan. 30 kali 1,9 adalah 57 dikali pembagian, maka perpangkatannya jadi dikurangi 10 pangkat 20 kurangi 22 kurangi 2 yaitu 20. Ini adalah hasilnya kilogram. Jadi massa Bumi itu adalah 57 kali 10 pangkat 20 kilogram. Demikianlah penjelasan tentang pembagian pada perpangkatan. Semoga penjelasan tadi dapat kalian pahami. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, sehat selalu. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.